Mohon maaf Pak Widi, apakah bisa dimulai kegiatan hari ini? Ya, boleh, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Widi Hayu Hardika Nugraha Putra, Eskom Mkom, selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi, dan juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Teknologi Informasi. Sebelum kita mulai kegiatan Open Talk pada siang ini, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Baik, sebelum ke inti acara, mohon untuk teman-teman mahasiswa melakukan absen dengan mengisi Google Form yang akan tersedia di kolom chat. Mungkin untuk panitia bisa mengirimkan Google Form-nya di kolom chat. Baik, setelah ini merupakan inti dari kegiatan hari ini, yaitu pemaparan materi terkait topik skripsi dan juga PKL yang langsung disampaikan oleh Pak Widi. Untuk Pak Widi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat ya, dan selalu semangat untuk perkuliahan semester ini, gitu ya. Walaupun masanya masih belum bisa kita bertemu secara tatap muka, tapi harapan saya kalian masih tetap dalam semangat belajar untuk sebagai bekal gitu ya, untuk meraih cita-cita kalian gitu ya. Oke, jadi hari ini saya ingin menyampaikan terkait PKL gitu ya di TI, khususnya di TI dan pada umumnya di jurusan Sistem Informasi. Ini sebenarnya berlaku untuk jurusan di mana kebijakan yang dikeluarkan ini adalah kebijakan untuk jurusan. Jadi nanti sama untuk seluruh prodi. Nah, kemudian ini saya mulai dari PKL dulu ya. Karena untuk skripsi nanti hanya terkait topik-topik saja. Nah, untuk PKL nah ini kalau melihat dari kalender akademik, kalian bisa lihat ya, di kalender akademik juga batas akhir semester genap 30 Juli 2021, namun ini tidak membatasi kalian untuk PKL. Biasanya normalnya ya PKL dilakukan di masa libur semester genap. Jadi mungkin setelah Juli. Jadi bisa dilakukan Agustus, September biasanya seperti itu. Nah, untuk PKL itu dilakukan 2 sampai 3 bulan. Ya, 2 sampai 3 bulan di libur semester. Nah, kenapa kok 2 sampai 3 bulan? Kalau 2 bulan ini masa pelaksanaan normalnya. Cuman ada beberapa perusahaan yang mengizinkan kalian untuk lebih lama begitu ya. Lebih lama untuk melakukan pekerjaan, atau mereka menginginkan lebih lama untuk melakukan pekerjaan selama mungkin 3 bulan. Nah, bagaimana untuk kelebihan 1 bulannya? Nah, biasanya 1 bulan itu sudah masuk masa perkuliahan semester ganjil, gitu ya. Di September itu sudah masa perkuliahan semester ganjil sih ya, di September akhir. Maka biasanya itu nanti ada surat izin perpanjangan PKL dari Kaprodi. Nanti kalian bisa ajukan, gitu ya. Itu untuk pelaksanaannya. Kemudian untuk kurikulumnya, jadi kurikulum yang kita gunakan ini kan kurikulum yang mengadaptasi Merdeka Belajar, begitu ya. Jadi untuk PKL itu nanti bisa mulai kalian lakukan itu di semester 7. Kenapa? Karena SKS-nya untuk PKL itu minimal 96, gitu ya.
Jadi setelah kalian mengambil beberapa mata kuliah pilihan, baru nanti kalian bisa mengambil PKL. Beda nanti dengan magang industri, ya. Kalau magang industri nanti 80 sudah boleh mengambil magang industri. Karena apa? Karena itu termasuk di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ada jalur-jalur yang bisa kalian pilih gitu ya. Nah, ini kan sudah pernah saya sampaikan. Jadi intinya semester 1 sampai semester 5 ini saya perjelas ya bahwa di semester 5 kalian itu hanya mengambil mata kuliah yang sifatnya wajib. Jadi dihabiskan dulu sampai semester 5. Dan mungkin nanti boleh di semester pendek untuk mengulang mata kuliah yang harus diulang, misal nilainya kurang atau mungkin ketinggalan gitu ya. Itu boleh diambil di semester pendek. Harapan saya kalian semester 5 itu sudah lunas untuk mata kuliah wajibnya gitu ya. Mata kuliah wajib semua sudah diambil. Kemudian baru setelah itu di semester 6 kalian boleh pilih antara 6 jalur ini, di antara 6 jalur ini gitu ya. Kalian boleh memilih mau yang reguler saja, itu boleh mengambil mata kuliah pilihan, kemudian nanti ada 20 SKS ya di semester 6, semester 7-nya baru kalian PKL. Maksudnya memprogram ya, memprogram ini dalam rangka memprogram. Jadi kalian melakukan PKL-nya di liburan semester genap setelah semester 6, memprogramnya di semester 7 gitu ya. Memprogramnya di semester 7. Nah, PKL itu 4 SKS, nanti bisa diambil juga bersamaan dengan mata kuliah pilihan, boleh sambil kuliah gitu ya. Maksudnya di KRS-nya, tapi kan pelaksananya tidak bersamaan dengan kuliah gitu ya. Kemudian ada juga nanti PKM dan atau KKMT. Nah, ini dilakukan di semester antara 4 ke semester 5. Ini nanti ada panduan tersendiri kalau PKM KKMT ini ya, ada panduan tersendiri, tapi untuk reguler ya ini mata kuliah pilihan dan PKL, baru setelah itu semester 7 mulai kalian memprogram untuk skripsi dan untuk mengulang mata kuliah yang mungkin perlu diulang gitu ya. Kemudian untuk Merdeka Belajar itu kan sebenarnya bisa kalian ambil di jalur C sampai F ini ya, MBLUB. Merdeka Belajar sebentar. Ya, Merdeka Belajar di luar UB gitu ya. Jadi MBLUB ini boleh kalian ambil di jalur C sampai F. Jadi kalian boleh mengambil di semester 7 MBLUB. Nanti ini bisa bentuknya adalah magang industri. Karena kalau magang industri itu bisa 14 SKS ya, 14 SKS full kalau part time ya. Kalau full time itu bisa sampai 20 SKS yang diakui. Nanti bagaimana pengakuan mata kuliahnya? Itu ada beberapa mata kuliah yang akan menjadi penilaian. Nanti ada panduannya, nanti kalian akan saya share. Tapi di sini kita fokus pada PKL dulu. Tidak apa-apa, nanti mungkin kita sambil diskusikan bagaimana perbedaannya dengan magang industri. Ini sekilas dulu saya berikan gambaran. Jadi kalau PKL itu perusahaannya inisiasi dari mahasiswa atau dari fakultas. Namun kalau di magang industri, inisiasi boleh dari mahasiswa, tapi harus ada MOU dan PKS. Ya, harus ada MOU dan perjanjian kerjasama. Jadi misal kalian diterima magang, cari magang dulu begitu ya, diterima di PT, misalkan di luar negeri, misalkan di AirAsia ataukah di IBM ataukah di mana begitu ya, yang sifatnya daring tapi part time gitu ya, boleh dilakukan secara daring. Nah, kalian dalam melakukan magang industri, nanti sambil berjalan magang industri, kalian juga harus mengurus MOU dan PKS antara fakultas dengan perusahaan gitu ya. Jadi harus ada secara paralel diurus surat-suratnya. Nah, seperti itu. Jadi harus diakui, perusahaannya harus diakui. Nah,
sebelum itu kalian harus berdiskusi dulu dengan KPS atau berdiskusi dengan dosen pembimbing, nanti juga dengan nanti akan saya diskusikan dengan Kajur, apakah perusahaan yang belum memiliki MOU ini layak untuk jadi tempat magang industri. Jadi begitu ya. Jadi sebelum kalian mulai magang, supaya tidak sia-sia magangnya bisa diakui begitu ya. Sebenarnya walaupun tidak diakui pun sebenarnya kalian nggak sia-sia, cuman supaya bisa diakui di transkrip, kalian harus mengkonsultasikan perusahaan, kecuali perusahaannya sudah punya MOU ya, sudah punya PKS dengan Wilkom, itu nggak ada masalah. Tapi kalau belum, itu kalian laporkan dulu ke saya, nanti akan saya analisis perusahaan ini apakah cocok untuk magang industri anak teman-teman dari TI, begitu ya. Tapi kalau PKL ini lebih longgar karena perusahaan itu tidak harus ada MOU, juga tidak harus ada PKS, hanya perlu dinilai kelayakan oleh dosen pembimbing, gitu ya. Perlu dinilai kelayakan oleh dosen pembimbing atau KPS bahwa oh ya ini layak untuk tempat PKL, gitu ya. Itu sudah cukup. Nah, nanti akan diterbitkan surat permohonan untuk PKL. Nah, untuk penilaian SKS-nya, kalau PKL itu setara 4 SKS, sedangkan kalau magang industri itu 20 SKS untuk full time atau 14 SKS untuk part time. Boleh dilakukan secara daring atau luring. Gitu ya. Masanya 2-3 bulan kalau PKL, sedangkan magang industri itu 1-2 semester. Jadi kalian boleh melakukan magang industri sama 2 semester itu boleh. Tapi catatannya harus bersamaan dengan proses KRS, gitu ya. Jadi bisa diakui di transkrip. Jadi tidak boleh proses magangnya dilakukan dulu, kemudian baru di entry di KRS, nggak boleh, harus bersamaan ya pada semester yang sama. Jadi kalau nanti kalian magang tanpa ada PKS atau tanpa ada MOU atau tidak dilakukan pada semester yang sama, nanti itu hanya bisa diakui sebagai PKL atau special course yang bobotnya hanya maksimal 4 SKS. Begitu ya. Jadi ini bisa dipahami, magang ini nanti ada apa kita lakukan, ada dari sosialisasi tersendiri dari fakultas, tapi sementara ini gambarannya seperti itu, perbedaan antara PKL dan magang. Itu ya, nanti kita lanjutkan di tanya jawab saja. Nah, kemudian persyaratan untuk PKL gini ya. Ini jurusan SI pada secara umum gitu ya. Untuk semester genap ini karena masih daring, PKL juga boleh dilakukan secara daring. Tidak ada perubahan aturan untuk PKL daring. Nah, persyaratannya 96 SKS sudah ditempuh, kemudian PKL daring ini bisa diakses di CSI Daring UBSID. Nanti ini saya bagikan slide-nya, nanti bisa kalian lihat di sana gitu ya. Nah, perbedaannya hanya pada proses administrasi seperti pengajuannya, pendaftarannya, dan semhasnya. Ini nanti berbeda. Tapi secara aktivitas itu sama, ya, sama. Aktivitasnya yang harus kalian kerjakan, yang kalian harus laporkan itu sama persis, gitu ya. Kemudian untuk aktivitas panduannya ini secara lengkap ada di Filkom. Websitenya Filkom, cuman ini saya coba ringkas gitu ya. Nah, untuk PKL secara daring itu bisa dilakukan di 3 tempat ini. Opsinya ada 3. Daring eksternal, ya, secara daring eksternal di perusahaan atau UKM, boleh di UKM gitu ya, yang membutuhkan tenaga mahasiswa. Ini nanti akan difasilitasi oleh jurusan, gitu ya. Kemudian PKL daring di internal Filkom, ini juga boleh. Ya, PKL daring di internal Filkom itu boleh dilakukan dengan pekerjaan yang disediakan oleh pihak fakultas atau unit kerja, misalkan jurusan. Itu boleh begitu ya. Nanti mungkin di jurusan juga akan membuka lowongan PKL. Jadi nanti silakan dipantau saja. Nanti mungkin di prodi juga membutuhkan gitu ya.
Contohnya, contoh pekerjaan nanti di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, PKL daring internal mandiri dengan topik-topik tertentu yang disetujui oleh dosen, pembimbing, dan KPS. Jadi kalian misalkan punya proyek mandiri, boleh diakui sebagai PKL. Namun nanti juga harus disetujui oleh saya sebagai KPS dan pembimbing, gitu ya. Nah itu juga harus didiskusikan, itu boleh dilakukan. Kemudian untuk mekanisme pendaftaran PKL eksternal, gitu ya, harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pendaftaran dilakukan secara daring, kemudian, nah ini ada websitenya untuk lowongan, jadi nanti bisa kalian cek di sana. Seleksi akan dilakukan oleh perusahaan secara langsung atau rekomendasi ketua jurusan, ya, Kajur atau Kaprodi. Nah kemudian mahasiswa diterima diproses melalui pemberkasan, ya, secara resmi melalui jurusan, gitu ya. Nah, ini untuk perusahaan yang belum punya MOU atau PKS atau kerjasama, ya, kerjasama PKL dengan Filkom, itu nanti harus diawali dulu dengan PKS. Maksudnya PKS itu memang tidak diperlukan untuk PKL secara apa namanya, personal, begitu ya. Personal itu artinya kalian harus punya kontrak seperti kontrak kerja, begitu ya. PKS itu nanti bentuknya seperti kontrak bekerja. Jadi kalian memang ada tanda tangan di atas surat pernyataan bahwa kalian memang diterima untuk internship. Itu kalau magang industri. Kalau PKL kan tidak, gitu ya. Tidak perlu PKS personal, cuman MOU secara fakultas dan perusahaan terkait tridharma. Contoh misalkan di instansi pemerintah, gitu ya, di Pemda, itu MOU-nya secara universitas, payung secara global, gitu ya, bahwa Universitas Brawijaya akan melakukan tridharma, di mana salah satunya penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Nah, di situ salah satu kita bisa masuk di dalam pengabdian PKL. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di magang itu selain MOU itu harus ada PKS. PKS itu artinya kontrak kerja antara mahasiswa dengan perusahaan. Jadi kayak diterima kerja begitu memang, ya. Di situ ada waktunya, ada honorariumnya kalau memang ada, gitu ya. Itu dituangkan dalam PKS. Itu PKL daring, kemudian ada formnya, nanti kalian bisa lihat di web juga ini, ya. Nah, ini saya fokus pada bentuk pekerjaan PKL daring. Bentuk pekerjaannya baik pekerjaan daring eksternal maupun internal, itu bisa dilakukan seperti ini. Ada pengembangan informasi, bikin aplikasi mobile, web, atau desain UI, UX boleh, desain grafis boleh, atau maintenance dari web yang sudah ada juga boleh. Tidak ada batasan secara spesifik kalian harus meng-create sebuah produk, enggak. Kalian merancang saja sudah boleh, asal pekerjaan ini di-assign oleh pihak perusahaan, gitu ya, pihak instansi. Kemudian manajemen data ini juga boleh, manajemen proses bisnis, pengolahan data, analisis data itu juga boleh, nggak ada masalah. Kemudian pengembangan konten digital, kalian bikin video boleh, mengedit video boleh, itu juga bisa diakui sebagai PKL, nggak ada masalah. Jadi contoh nanti misal jurusan SI membuka lowongan PKL untuk bikin konten promosi jurusan di lewat YouTube dan lewat Instagram, itu boleh diakui sebagai sebuah pekerjaan PKL. Nggak ada masalah, ini karena ini terkait PKL ini dilakukan masih daring. Mumpung belum ada perubahan kebijakan, gitu ya. Nah, saya tidak tahu nanti mungkin kalau sudah dilakukan pekerjaan tatap muka secara offline, ya, sudah diizinkan. Ini kan sudah dosen dan teknik ini sudah mulai divaksin, ya. Jadi nanti mungkin harapan saya juga semester depan sudah mulai bisa offline. Nanti mungkin ada perubahan, tapi untuk pekerjaan ini selama ini masih belum ada perubahan. Digital marketing lewat IG, misalkan kalian membantu sebuah kafe untuk menjadi sosial media adminnya, boleh dilakukan. Tinggal nanti laporannya bagaimana, begitu ya. Scripting,
ya, copywriting itu boleh ya, typewriting boleh. Jadi nggak ada batasan pekerjaan harus kompleks atau harus sulit, enggak ada, gitu ya. Kemudian IT audit evaluation juga boleh. Pengajuan PKL dari jalur lomba juga masih tetap diperbolehkan. Misalkan kalian punya sertifikat lomba, itu juga masih boleh diajukan saja, nanti akan dinilai oleh KPS dan jurusan, gitu ya. Nanti ada tim yang menilai, gitu ya. Jadi nanti ada dua pendekatan, bisa diakui melalui PKL atau special course, itu bisa. Nanti silakan diajukan saja untuk PKL yang dari jalur lomba. Itu, nah ini pengajuan PKL, jadi kalian memilih kelompok dan tempat, gitu ya. Kemudian memastikan dulu bahwa PKL itu yang dituju itu bisa dilakukan daring. Kalian harus diskusi dulu dengan pihak industri atau pihak tempat PKL-nya, calon tempat PKL-nya, apakah bisa secara daring. Kemudian kalau sudah dikonfirmasi dari perusahaan, kalian mendaftar melalui link yang disediakan oleh akademik, gitu ya. Itu ada nanti di web juga ada, gitu ya. Kemudian prodi dan jurusan akan melakukan pemberkasan dokumen pengajuan. Nanti ada form-form yang harus kalian isi, nanti akan ditandatangani oleh KPS dan Kajur. Setelah itu dimulai, gitu ya. Bagaimana kalau dimulai secara paralel? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalian misalkan sudah diminta untuk mulai bekerja bulan depan, nggak ada masalah, diajukan, gitu ya, diajukan saja. Nanti proses bisa dilakukan secara paralel sambil melakukan PKL, gitu ya. Kemudian, nah ini ya. Nah, bagaimana kalau belum memiliki tempat PKL atau tempat PKL-nya membatalkan atau menolak, gitu ya? Nah, kemudian alurnya adalah mahasiswa mengisi form PKL daring untuk pendataan ini, kemudian kalian melamar, apply, bisa melalui PKL internal atau eksternal melalui portal daring. Ini kalau kalian belum punya tempat. Ya, ada nanti bisa kalian lihat atau kalian cari di JSI Daring UBS ID, nanti kalian cari di situ ya. Kemudian nanti akan saya bantu untuk pemetaan lokasi PKL atau nanti pemetaan pekerjaan PKL di internal Pilkom atau di internal jurusan, itu bisa. Kemudian nanti kalau sudah dapat perusahaan, tetap alurnya sesuai dengan PKL pada yang sudah ini ya, yang tadi ya, yang sudah mendapatkan tempat. Jadi boleh dilakukan secara paralel, kalian boleh daftar dulu kalau belum punya, nanti silakan diskusi ke saya. Intinya segera didaftarkan kalau ingin PKL tepat waktu di semester ganjil nanti, gitu ya. Jadi ini mulai dipersiapkan mulai sekarang. Karena apa? Waktunya tadi gitu ya. Semester genap ini sampai Juli, sekarang sudah bulan Maret gitu ya. Nanti kepotong puasa dan Lebaran, nanti juga kalian kesulitan begitu ya untuk menentukan tempat dan objek PKL. Nah, PKL daring ada link Google Form dari Prodi, nanti akan saya share di web ya. Kemudian dengan asumsi telah mendapatkan konfirmasi dari lokasi. Kalau belum, nanti silakan apply melalui website JSI Daring ya. Kemudian ya ini penjelasan dari yang tadi. Surat pengantar yang nanti ditandatangani oleh kami dari pimpinan jurusan ya, Kajur dan Kaprodi. Kemudian rekomendasi dosen pembimbing boleh dilakukan oleh mahasiswa atau nanti kalau belum ada ya nanti kami Kaprodi yang akan memilihkan. Kemudian, nah ini karena waktunya mepet 2 bulan sampai 3 bulan, maka ini perlu intensif untuk di follow up begitu ya, di follow up baik ke dosennya maupun ke lokasi PKL-nya gitu ya. Kemudian waktunya, nah ini apabila waktu 1 bulan belum menerima konfirmasi, pihak instansi mahasiswa boleh mengajukan
pembatalan. Misalkan kalian sudah melamar di tempat yang ditawarkan oleh jurusan, tapi 1 bulan belum dibalas, maka kalian boleh mencari lokasi yang lain atau meminta pertimbangan KPS untuk dipilihkan tempat, gitu ya, atau pekerjaan yang lain. Itu boleh. Jadi jangan menunggu begitu ya, jangan menunggu. Pokoknya kalian harus punya batas timeline-nya. Misal akhir bulan Mei begitu ya, harus sudah dapat konfirmasi misal seperti itu. Nah, kalau belum nanti segera diskusi sama saya gitu ya. Nanti mungkin akan saya arahkan ke tempat yang lain, atau mungkin saya juga sudah punya beberapa proyek, beberapa perusahaan yang sedang membutuhkan teman-teman mahasiswa untuk membantu pekerjaan gitu ya. Jadi dan pekerjaannya tidak terbatas pada penelitian. Nah, ini kemarin sempat ada yang bertanya apa bedanya skripsi dengan PKL, kecukupan skripsi dengan kecukupan PKL itu bagaimana? Nanti akan saya bahas ya. Formulir ada di sini, nanti kalian bisa download juga gitu ya. Ada daftarnya ini. Kemudian, nah ini kelayakan laporan PKL. Jadi penilaian kriteria kelayakan ini akan dikaji oleh jurusan sebagai dasar untuk menentukan kompetensi dan profil lulusan. Nah, intinya kompetensi dan profil lulusan. Relevansi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi pembahasan, daftar pustaka. Isinya ini aja. Ya, isinya ini saja. Nah, yang membedakan nanti dengan skripsi adalah isinya, isi atau kedalaman pembahasannya. Nah, kriteria untuk kecukupan itu ada di buku pedoman. Ya, nanti kalian bisa lihat di buku pedoman, tapi saya sampaikan bahwa perbedaan mendasar antara skripsi dengan PKL adalah di kedalaman pembahasan analisisnya. Jadi dalam PKL itu tidak diperlukan analisis secara mendalam. Jadi di dalam laporan PKL itu adalah melaporkan kegiatan atau pekerjaan yang kalian lakukan dan relevansinya dengan keilmuan. Intinya itu aja. Relevansi dengan keilmuan yang kalian sudah dapatkan dan implementasi di pekerjaannya bagaimana. Cuman itu aja. Nah, kalau skripsi itu kan ada rasa ingin tahu yang harus dibuktikan di dalam penelitian skripsi. Nah, kalau PKL ini tidak perlu dibuktikan karena kalian hanya sebenarnya mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sudah ditugaskan oleh perusahaan dan kalian hanya perlu mencari relevansinya dengan keilmuan yang sudah kalian terima. Intinya itu aja ya. Jadi PKL intinya itu saja. Apa yang dilaporkan di PKL itu tidak perlu terlalu dalam, tidak perlu terlalu dianalisis begitu ya. Jadi hanya laporan saja sudah cukup. Laporan pekerjaannya, aktivitasnya apa saja, temuan-temuannya apa gitu ya, pelajaran lesson learn-nya apa gitu ya. Lesson learn-nya itu artinya ya pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari PKL itu begitu ya. Jadi misalkan oh ternyata begitu ya yang kalian kerjakan di sosial media marketing itu bisa membantu organisasi atau UKM dalam menjual produknya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk itu? Nah, itu aja yang dilaporkan, tidak perlu analisis mendalam, tidak perlu pengujian dan sebagainya. Ya, pengujian tidak diperlukan, hanya laporan kegiatan saja, gitu ya. Nah, tipe isi laporan ada 2, yaitu implementatif, non-implementatif. Nah, ini di kecukupan ada juga di buku panduan. Kemudian prosedur PKL, ada fase pendaftaran, pelaksanaan pelaporan, prosedur khusus untuk PKL jalur lomba itu ada juga di buku pedoman PKL ya. Kemudian laporan dibuat per mahasiswa atau per kelompok sesuai dengan persetujuan dosen pembimbing. PKL harus diseminarkan per mahasiswa atau per kelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Kalau satu orang pun boleh gitu ya. Kemudian nilai PKL ini tetap per individu ya. Jadi bisa jadi satu kelompok nilainya berbeda. Kalau dilihat dari proses akan berbeda, itu akan dinilai berbeda oleh majelis penguji nantinya gitu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan
hasil dari PKL, gitu ya. Jadi bisa jadi nanti satu kelompok satunya dapat nilai A, yang dua dapat nilai B+, bisa jadi gitu ya. Jadi kalian memang harus punya peran, punya pembagian pekerjaan yang jelas dan punya kontribusi yang jelas di dalam pekerjaan. Oke. Bagian awal isi laporan PKL ya. Bagian awal sampul, pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini sudah ada di buku panduan. Nanti bisa dilihat juga. Bagian utama ini ada pendahuluan, profil objek PKL, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan. Nah, kemudian bagian akhir ada tata pustaka, kesimpulan sarang, keberlanjutan, dan lampiran. Itu untuk laporan PKL. Jadi intinya laporan PKL ini tidak perlu terlalu detail, hanya sebatas laporan pelaksanaan pekerjaan yang kalian lakukan di masa PKL. Jadi tidak perlu ada analisis, tidak perlu ada pembahasan secara ilmiah terkait fenomena yang terjadi dalam PKL. Gitu ya. Jadi intinya kalian hanya mengimplementasikan keilmuan pada sebuah pekerjaan dan itu yang kalian laporkan. Intinya itu aja. Nah, itu untuk PKL. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan saya kembalikan ke Mbak Sania mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan terkait PKL dulu. Baik, Pak. Mungkin untuk sesi pertama bisa dimulai untuk sesi tanya jawabnya. Bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki pertanyaan bisa langsung menyalakan mic dan menyebutkan nama serta dari angkatan berapa. Atau bisa juga pertanyaannya disampaikan melalui kolom chat. Saya mau nanya, nama saya Yanuar dari angkatan 2018 ingin bertanya, apakah PKL harus berkelompok, Pak? Ya, langsung saya jawab ya Mbak Sania ya. Iya Pak, Oke, silakan. terima kasih Mas Yanuar. Jadi PKL tidak harus berkelompok, bisa individu, satu orang pun bisa. Tidak ada masalah. Jadi tidak harus berkelompok, tapi dibatasi jika berkelompok maksimal 3 orang. Intinya begitu. Jadi boleh dilakukan secara individu, nggak ada masalah. Gitu ya, Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Ya. Silakan, ada yang lain? Jadi yang perlu diperhatikan adalah terkait prosedur pekerjaan yang bisa diakui sebagai PKL, gitu ya. Kemudian laporannya ini juga perlu kalian pahami. Kemudian mekanisme pelaksanaannya, perusahaannya apa, di mana, kemudian pada masa daring ini bagaimana. Ini juga kalian perlu pahami. Itu ya. Silakan, ada yang lain? Suara saya masuk nggak? Kecil ya suaranya ya. Saya ketik aja ya Pak. Boleh, silakan. Kalau ada yang malu-malu bertanya, boleh diketik di grup chat. Di kolom chat ya. Silakan, kalau ada pertanyaan, unek-uneknya terkait PKL, silakan. Bebas ini ya, masih kita diskusi bebas dulu aja, nggak apa-apa. Terkait apapun yang ada di dalam prosedur PKL. Permisi Pak, saya mau tanya. Nama Ya. saya Kurniawan Di Pratama, dari angkatan 2018. Ya. Saya ingin tanya apakah di masa sekarang ini tidak dimungkinkan adanya PKL yang non-daring Pak, yang offline Pak. Itu saja. Oke.
Jadi begini, yang diatur di dalam jurusan, yang oleh jurusan itu adalah PKL, aturan terhadap kemungkinan PKL yang dilakukan secara daring. Jadi intinya mengatur boleh PKL daring, gitu ya. Tapi apakah kemudian itu melarang PKL offline? Itu tidak, gitu ya. Jadi aturan yang saya sampaikan tadi adalah aturan terkait PKL yang ingin dilakukan secara daring. Itu begitu prosedurnya. Jadi boleh dilakukan secara daring, namun ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, kalau apakah apakah masih diperbolehkan PKL secara offline atau secara luring begitu ya? Itu tidak ada larangan begitu ya, asal terjadi kesepakatan antara kalian dengan perusahaan. Jadi kalau perusahaannya boleh melakukan PKL secara daring, nggak ada masalah, gitu ya, tidak ada masalah. Jadi boleh-boleh saja, asal perusahaannya mengizinkan. Nah ini kadang-kadang perusahaan itu ada yang tidak mengizinkan sehingga kita sebagai mahasiswa kesulitan untuk mendapatkan tempat. Nah jurusan memfasilitasi boleh PKL daring dengan pekerjaan ini tadi seperti itu. Itu ya, Mas Kurniawan. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Aiza. Jika PKL-nya di bagian network, apakah diperbolehkan ya Pak? Bisa langsung dijawab Pak? Oh iya, boleh sekali, nggak ada masalah. PKL di bagian network, tapi nanti juga kalian perlu mendefinisikan dengan baik begitu ya. Pekerjaan apa yang kalian bakal kerjakan. Jangan sampai, karena network ini kan sesuatu yang mungkin sudah, kalau misalkan kalian PKL di ISP misalkan seperti itu, ataukah PKL di web hosting penyedia layanan VPS begitu ya. Itu apakah kemudian dilarang? Tidak, tapi kalian harus detailkan dulu pekerjaannya apa. Jangan sampai kalian di sana hanya disuruh memantau monitoring jaringan begitu ya. Nah, itu nanti kalian akan kesulitan sendiri bagaimana mendeskripsikan pekerjaan kalian terhadap keilmuan. Gitu ya. Itu yang mungkin akan jadi concern adalah bagaimana melaporkannya. Nah, intinya begitu. Apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Mungkin kalau misalkan kalian mendapatkan calon tempat PKL di bidang network, coba didefinisikan pekerjaannya apa. Misal, optimasi jaringan, ataukah evaluasi terhadap jaringannya, itu nggak ada masalah. Atau evaluasi security-nya. Nah, seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan yang ada relevansinya dengan keilmuan. Gitu ya. Jangan mau hanya disuruh fotokopi nanti gitu ya. Hanya fotokopi, kemudian jadi front office gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Intinya begitu, harus ada bobot pekerjaan yang sesuai dengan keilmuan. Kalian bisa nilai sendirilah sesuai dengan keilmuan itu bagaimana. Sesuai dengan keilmuan ya kalian mungkin bisa pilih dari mata kuliah yang kalian sudah pernah ikuti itu bagaimana, kan begitu ya. Bisa analisis jaringan, evaluasi, security, bisa, atau misalkan walaupun di perusahaan networking kalian membuatkan website-nya, website monitoringnya, nggak ada masalah. Ya, intinya hanya jangan sampai dapat pekerjaan yang nganggur ya, pekerjaan yang nganggur yang tadi jadi front office, jadi help desk, fotokopi, nah itu yang susah nanti ya. Itu Mbak Ayesa. Silakan Mbak Sania lanjut. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Fatin Algifari, apakah memungkinkan mengambil matkul skripsi dan PKL secara bersamaan? Oke. Bisa langsung dijawab Pak? Ya, untuk PKL dan skripsi, jadi gini, skripsi itu syaratnya adalah SKS yang sudah lulus itu 100 sebentar, saya nggak lupa. Jadi SKS-nya yang sudah lulus adalah 120 SKS, gitu ya. Nah ini tidak akan
asal kalian sudah 120 SKS, itu kalian bisa ngambil skripsi. Intinya harus 120 SKS dulu. Nah, kalian bisa hitung nanti. Kalau mata kuliah wajib itu mata kuliah wajib itu adalah sebentar. Adalah 100 SKS gitu ya. Berarti kan kalian harus 20 SKS lagi. Ya, 20 SKS lagi untuk skripsi. Nah, biasanya itu dilakukan mata kuliah pilihan dan PKL gitu ya, untuk memenuhi 20 SKS yang kurang itu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau apakah boleh? Nggak ada masalah selama SKS-nya masih mencukupi. Jadi misalkan nih, kalian mengulang di semester 7, kemudian baru sempat PKL di semester ngambil PKL ya, baru sempat di semester 8, nggak ada masalah. Jadi nanti programnya hanya PKL dan skripsi, nggak ada masalah. Intinya kalau skripsi constraint-nya adalah 120 SKS dan tidak ada nilai E, kemudian nilai D itu maksimal 10% dari total transkrip. Begitu untuk skripsi. Silakan berikutnya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Aditya Risma. Saya mau bertanya, saat instansi yang saya tuju biasanya tidak mengembalikan berkas surat pernyataan kesepakatan kegiatan PKL yang 1D dan disuruh langsung masuk saja, apa tidak apa-apa Pak? Atau surat balasannya bersifat wajib? Bisa dijawab? Ya, kalau surat balasan ini sebenarnya sifatnya wajib ya, agar kita tahu apakah kalian benar-benar sudah diterima sebagai mahasiswa yang mengerjakan PKL di sana. Jadi kalau bisa memang harus dibalas. Nanti walaupun nanti pada akhir PKL itu kan ada form penilaian yang harus diisi juga oleh pembimbing lapang. Nah, mungkin nanti bisa disusulkan pada saat penilaian, nggak ada masalah, tapi itu wajib dikembalikan. Gitu. Berikutnya. Baik, berikutnya ada dari Junanda Ilham. Apabila magangnya 40 hari, apakah bisa atau minimal harus 2 bulan? Oke. Bisa dijawab, Pak? Yang diatur adalah minimal 1 bulan, maksimal 2 bulan. Kalau 3 bulan itu harus ada izin khusus. Ya, intinya begitu. 40 hari jadi boleh, nggak ada masalah. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Wanita Nurfaharhana. Untuk pengisian form pendaftaran PKL semester ini akan ditutup kapan ya? Kalau form pendaftaran tidak ada batasannya, dibuka setiap saat ya. Jadi kalian bisa isi terus mungkin sampai awal semester depan ya. Awal semester depan itu baru ditutup. Ya, kalau batasan di semester ini nggak ada. Jadi sudah dibuka dan kalian bisa langsung mendaftar. Gitu. Berikutnya. Baik, berikutnya ada dari Gani Fikri. PKL jalur lomba apakah tetap harus ada bimbingan oleh dosen pembimbing atau hanya membuat laporan dari karya yang pernah dilombakan? Bisa dijawab dulu, Pak? Ya, kalau jalur khusus ada prosedurnya tersendiri. Jadi nanti PKL jalur khusus itu tidak perlu ada dosen pembimbing. Jadi nanti langsung dinilai oleh KPS. Nanti akan langsung saya nilai. Gitu ya. Tidak perlu ada dosen pembimbing. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Fitri Yesiska. Apakah dari pihak Velkom ada format proposal pengajuan PKL ya Pak? Dikarenakan ada beberapa perusahaan yang meminta proposal atau esai terkait dengan bidang pekerjaannya. Ya, kalau format proposal nggak ada, kalian bisa kreasikan sendiri. Cuman kalau dari jurusan itu hanya memberikan surat pengantar, gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa dikoordinasikan oleh Advokesma lah ya untuk contoh-contoh proposal itu boleh lah dihimpun di situ ya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Gilbert angkatan 2020. Sekarang saya menjalani perkuliahan semester 2 apabila saya sudah ada pekerjaan atau internship yang berhubungan dengan keilmuan, apakah saat pengajuan PKL pekerjaan itu bisa diajukan? Bisa dijawab, Pak? Nah, kalau PKL itu kan syaratnya minimal sudah 90 SKS. Jadi baru bisa kalian masukkan di transkrip atau di KRS itu di semester 6 ke atas. Nggak bisa kalau masih semester 2. Gitu. Dan nanti kalaupun pekerjaannya misalkan sudah selesai begitu ya, itu maksimal batasnya adalah 1 semester ke belakang. Gitu ya. Baik, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Cita Aji, apakah pengajuan berkas C1 boleh langsung membuat untuk 2 perusahaan sekaligus, Pak, atau harus 1 saja dan menunggu perusahaan tersebut menerima atau menolak? Ya, jadi untuk pengajuan maksimal 1 dulu. Jadi menunggu jawaban dari dari tempat yang dituju dulu. Jika sudah ada balasan, baru misalkan tidak diterima, baru mengajukan di tempat yang lain. Kita menghindari sudah diterima, kemudian kalian nggak masuk, nggak dimasuki, gitu ya. Maksudnya tidak jadi gitu ya, batal. Itu menjadi presiden buruk bagi prodi maupun jurusan. Jadi nggak boleh mengajukan 2. Cukup 1 dulu, diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, baru mengajukan yang lain. Gitu ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, permisi Pak, izin bertanya apakah ada maksimal pengambilan SKS untuk mata kuliah biasa pada saat pengambilan skripsi? Kalau SKS yang diambil pada saat skripsi, ya maksimal mengikuti IP lulus semester sebelumnya. Karena aturannya begitu ya. Jadi misalkan IP lulus di semester sebelumnya cuma 15, ya maksimal 15 plus skripsinya. Skripsinya 6, berarti tinggal 9 gitu. Baik Pak, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Ya. Bisa dilanjutkan untuk sesi pemaparan yang kedua. Ya, oke. Nanti mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh disampaikan. Ini saya sampaikan terkait topik skripsi. Ya, topik skripsi sebentar. Ya, untuk ya, ini. Nah, untuk skripsi, ini yang perlu saya sampaikan adalah ada beberapa, ya ada roadmap penelitian yang harus kalian pahami. Yang pertama berangkat dulu dari visi dari Prodi TI, itu adalah ini sebenarnya tidak hanya pada saat skripsi saja, ini kalian harus pahami karena ini adalah visi kita bersama gitu ya, visi di dalam Prodi TI yang harusnya kita semua, baik pengelola prodi saya maupun kalian sebagai stakeholder yang memanfaatkan layanan di dalam prodi. Supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya tujuan kita kemana. Gitu ya, supaya kita tahu mimpi kita seperti apa, gitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa visi dari Prodi TI itu pada tahun 2024 itu ingin menjadi program studi bereputasi internasional, dibuktikan dengan keikutsertaan kita dalam
kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas akademik maupun non-akademik di tingkat internasional. Bidangnya apa? Bidangnya adalah pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi terintegrasi. Jadi kita spesifik nih, ada di pengembangan pengelolaan teknologi informasi terintegrasi dan tepat guna applied, ya, yang langsung bisa dirasakan manfaatnya di dalam masyarakat atau di dalam organisasi, ya. Kemudian selalu berperan aktif mendukung pembangunan bangsa melalui integrasi Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini harus kita pahami bahwa ini nanti menjadi dasar apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan di dalam prodi itu harus mengarah ke sana. Gitu ya. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi terintegrasi dan tepat guna, applied dan integrated teknologi. Ya. Ini harus kita bisa jabarkan nanti ke research field, ya. Jadi area-area penelitian yang ada di program studi teknologi informasi. Nah, ini dulu jadi dasar. Jadi ini harus kalian pahami dulu, kalian ingat-ingat begitu ya. Karena suatu saat ya nanti mungkin tahun depan, insya Allah tahun depan itu tahun depan kita akan mengajukan reakreditasi ya. Semoga nanti kita dapat nilai A atau unggul begitu ya, sehingga nanti kalian lulus sudah dengan akreditasi prodi yang baik. Nah, untuk itu kita juga akan mengajukan akreditasi internasional juga, AKAS. Memang ada beberapa hal yang harus kita penuhi, tapi itu juga menjadi mimpi kita. Tapi yang jelas reakreditasi menjadi dari B menjadi A. Nah, alhamdulillah kan kita sudah punya lulusan yang sudah bekerja, teman-teman kakak tingkat kalian nanti juga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya kita untuk mendapat akreditasi unggul atau A. Nah, nanti kalian juga akan ditanya ini oleh asesor, gitu ya. Apa sih visi dari Prodi TI? Kamu mau kuliah di sini itu mau ngapain? Mau jadi bagian dari Prodi TI itu mau ngapain? Ini juga harus dipahami juga oleh kalian sebagai stakeholder pengguna layanan, ya. Ini harus kalian pahami. Supaya apa? Kalian satu, belajar itu ada tujuannya, gitu ya. Oh, saya mempelajari data mining untuk apa? Oh, saya mempelajari IoT untuk apa? Oh, saya belajar pemrograman integratif untuk apa? Saya belajar pemrograman web untuk apa? Nah, itu ada arahnya yang jelas. Karena sama-sama belajar pemrograman web, kalian belajar di TI dengan di PTI, itu akan berbeda. Gitu ya. Ini harus kalian pahami. Fokus kita adalah di teknologi informasi terintegrasi dan tepat guna. Ya, itu ya. Itu. Nah, bagaimana penjabarannya? Teknologi informasi terintegrasi itu adalah bagaimana mengembangkan, mengelola teknologi informasi yang mengintegrasikan antara hardware, software, jaringan atau network, dan people atau brainware atau data. Gitu ya. Hardware, jaringan, dan data. Nah, jadi misal kita mengintegrasikan software to software, atau kita mengintegrasikan atau membuat komunikasi ekosistem antara hardware IoT dengan software, atau hardware dengan data. Misal, IoT untuk pertanian yang memanfaatkan machine learning dari prediksi cuaca misalkan untuk kita buat sebuah IoT. Misal IoT untuk peternakan ikan lele begitu ya, peternakan udang, peternakan bandeng gitu ya, yang menggunakan data learning dari sebuah misalkan provider cuaca atau provider ya apapun gitu ya, data bisa kita manfaatkan menjadi sebuah hal yang lebih tepat guna. Nah, itu contoh, salah satu contoh research field yang harusnya dikuasai oleh teman-teman di TI. Beda dengan SI, beda dengan PTI. Kalau SI nanti lebih banyak ke organisasi, lebih ke strategi, lebih ke kebijakan, lebih ke usability dan seterusnya. Lebih banyak unsur sosialnya di sana. Kalau PTI lebih banyak ke pendidikan. Beda lagi dengan jurusan teknik informatika, ya. Apalagi dengan Tekom itu yang lebih banyak ke hardware-nya. Kalau teknik informatika lebih ke rekayasa perangkat lunaknya mungkin. Banyak yang menjadi pembeda kita dengan prodi yang lain. Nah, tepat guna, yang kedua tepat guna ya. Tepat guna ini adalah appropriate information technology, adalah mengembangkan teknologi informasi yang
tepat untuk diterapkan pada suatu organisasi. Jadi tidak ngawur solusinya gitu ya. Solusi yang disediakan oleh kita sebagai lulusan dari TI itu tepat ya, sesuai. IoT memang untuk apa gitu ya. Jangan ngawur IoT untuk apa misalkan ya nggak sesuai lah ya, intinya apa, saya nggak bisa memberikan contoh yang tepat untuk yang tidak sesuai. Nah intinya itu ada dua hal ini yang menjadi fokus kita. Nah ini harapan saya kalian bisa ikut sama-sama memahami bahwa nanti kalian kalau sudah lulus supaya ya kita berdoa sama-sama lah ya supaya akreditasi kita tuh mendapat nilai yang A gitu ya, unggul, yang baik, kemudian juga kita tembus akreditasi internasional. Tujuannya juga kalian nanti pada saat mencari pekerjaan atau apa namanya membawa nama alma mater kalian tuh dengan bangga kan begitu ya. Nah, dari dua hal tadi, integrasi dan tepat guna itu diturunkan menjadi topik penelitian utama di Prodi TI. Topik penelitian utama itu apa? Nah, ini adalah cabang-cabang penelitian yang bisa kita kembangkan di Prodi TI. Jadi tidak melulu hanya pengembangan sistem informasi, tidak melulu hanya penggunaan API, misalkan seperti itu. Tidak melulu hanya pengujian website. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Dari dua hal tadi diterjemahkan menjadi 6 penelitian utama di Prodi TI ini ya. Kebaruan teknologi informasi, rekayasa integrasi, manajemen proyek, keamanan informasi, integrasi teknologi informasi dalam bisnis, dan dalam pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan ini akan juga nanti terupdate tahun ini, tahun depan, menjadi research field yang lebih luas, tidak menutup kemungkinan. Masih ada peluang-peluang untuk pengembangan atau peluang-peluang untuk spesialisasi, gitu ya, spesialisasi. Nah, sekarang detailnya bagaimana, gitu ya? Detailnya bagaimana? Ini gambaran dari KJFD terkait riset yang bisa dibentuk dari program studi teknologi informasi. Jadi tidak melulu hanya pengembangan sistem informasi, tidak melulu hanya evaluasi website gitu ya, tapi ada juga di sini ERP, ada juga enterprise arsitektur, ada juga IoT, cloud, gitu ya. Kemudian ada juga e-gov, ada juga project management, ada juga information security. Nah, ini yang masih banyak belum tersentuh oleh teman-teman yang sudah mengajukan judul skripsi, baik mulai tahun angkatan 2016, 2017. Ini masih belum banyak yang belum tersentuh. Contoh di keamanan informasi, ini hanya 1-2 orang saja yang banyak melakukan riset di sana. Ya, harapan saya muncul nanti boleh kalian melakukan riset di bidang network, nggak ada masalah gitu ya. Tidak harus hanya ngoding gitu ya. Nah, ini buat yang nggak seneng ngoding ini peluangnya banyak di keamanan informasi, banyak di internet security, misalkan digital signage atau tanda tangan digital itu bagaimana sih penerapannya, kemudian kriptografi itu bagaimana sih untuk metode pembayaran seperti itu ya. Banyak area-area yang masih banyak belum muncul judulnya. Oke. Kemudian di bidang ini enterprise arsitektur, ERP ini juga masih banyak yang belum ngambil gitu ya. Belum mengeksplor di sana. Ya. Jadi misalkan kalian mengembangkan satu modul ERP untuk Udu misalkan seperti itu, yang belum pernah ada, nggak ada masalah. Atau yang sudah pernah ada pun nggak ada masalah, gitu ya. Kalian mencoba menambahkan satu modul dalam ERP, misalkan modul perhitungan gaji atau modul konversi remunerasi menjadi gaji, gitu ya. Misalkan mengembangkan modul yang mengintegrasikan presensi elektronik dengan tunjangan, nggak ada masalah, gitu ya. Coba kalian pelajari dulu ERP Udu itu bagaimana, yang open source, yang open ERP begitu ya. Kemudian kalian tambahkan. Misalkan juga kalian menambahkan satu modul untuk WordPress e-commerce, nggak ada masalah, boleh gitu ya. Oh, e-commerce WordPress itu ada
Sebentar. E-commerce WordPress itu ada satu modul, ada masalah yang masih belum ada modulnya, misal. Kalian bisa tambahkan di situ. Itu boleh ya, menambahkan satu modul untuk ini memang coding ya, tapi tidak artinya harus membuat aplikasi yang baru. Bentar ya, saya izin dulu. Oke, mohon maaf, agak mendesak dari saya terima dulu. Itu jadi banyak hal-hal yang masih belum diambil oleh teman-teman di manajemen proyek. Itu sudah banyak sebenarnya penggunaan platform-platform seperti Trello untuk mencoba memfasilitasi project management. Tapi masih juga banyak yang perlu dieksplor di sana. Penggunaan platform-platform itu agar lebih tepat guna ya. Nah, ini juga perlu ditingkatkan. IoT juga masih banyak yang belum ambil. Nah, ini nanti harapan saya muncul beberapa teman-teman yang mulai mengambil inisiasi di bidang IoT. Nanti akan saya bantu dengan riset saya, misalkan seperti itu. Jadi saya mungkin akan menginisiasi riset di bidang IoT. Nanti saya minta ada beberapa mahasiswa juga boleh mengajukan ke saya. Kemudian pemanfaatan cloud itu juga masih cukup sedikit, gitu ya. Misalkan pemanfaatan Amazon, layanan-layanan di Amazon, kemudian layanan-layanan Google, layanan-layanan misalkan ya penggunaan SageMaker untuk machine learning, dan machine learning ini untuk mengelola data yang lebih besar, gitu ya. Diambil data fiturnya di data mining lah ya. Diambil fiturnya, kemudian fiturnya untuk digunakan untuk membuat sebuah decision, ya. Jadi membentuk sebuah DSS itu juga masih kurang. Itu harapan saya yang bisa menjadi alternatif dalam penelitian kalian. Yang jelas untuk menginisiasi topik riset itu kalian harus banyak membaca, harus banyak membuka pikiran dulu, open mind dulu bahwa topik riset itu tidak hanya membuat sistem, tidak hanya ngoding, bahkan kalian menggunakan Amazon Web Service saja tidak terlalu banyak ngodingnya, gitu ya. Anggaplah itu sebuah tools yang membantu kalian dalam mengerjakan penelitian kalian. Itu ya. Harapan saya kalian open mind dulu, terbuka peluang, walaupun masih belum ya. Mungkin dalam 1-2 bulan atau 1 semester kalian bisa kejar itu, gitu ya. Misalkan IoT bisa dikejar, gitu ya. Itu harapan saya nanti muncul keminatan di bidang-bidang yang baru yang mungkin sampai hari ini malah
kelasnya sampai nggak cukup gitu ya. Maksudnya ada beberapa kelas seperti IoT itu hanya satu kelas, kemudian applied network itu hanya satu kelas gitu ya. Data warehouse itu harapan saya itu yang akhirnya nanti sampai ditutup gara-gara nggak ada peminatnya gitu ya. Saya bertanya-tanya apakah teman-teman di TI ini memang tidak berminat ke sana ataukah tidak tahu sebenarnya mereka bisa ke sana begitu ya, bisa ke IoT, bisa ke ini. Walaupun nanti perlu mungkin banyak diskusi dengan dosen. Nah, itu harapan saya begitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait topik TI, topik penelitian skripsi ya. Silakan apa kendalanya, apa yang ingin disampaikan, apa keluhannya, silakan kita diskusi sekarang. Bentar ya. Silakan mungkin ditampung dulu pertanyaan ya, Mbak Sania ya. Baik, Pak. Bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki pertanyaan seputar skripsi, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat agar nanti dapat saya bacakan. Silakan, ada pertanyaan mungkin? Kalau ada kendala, keluhan, apa silakan ditanyakan. Ini kita open talk ya. Kita punya waktu mungkin sampai, kalau mungkin ada teman-teman yang mau kuliah, ada kelas, mungkin sampai 13.30 masih memungkinkan untuk tanya jawab. Saya juga nanti berikutnya lanjut P0. Silakan. Ya memang ini skripsi memang perlu bertahap, tapi harapan saya sudah bisa dimulai membaca paling tidak ya, membaca di awal gitu ya. Baik, Pak, ada satu pertanyaan dari Mas Karisma Ya. Masih terkait PKL. Jika sudah mengirim berkas kegiatan PKL, tetapi perusahaan tujuan PKL saya tidak memberi kabar diterima atau ditolak setelah 1 bulan lebih, apa bisa mengisi form baru untuk meminta SK Telkom dan apakah mengisi form pembatalan PKL? Ya, Bisa jadi kalau dijawab. belum diterima tidak balas sampai 1 bulan, boleh langsung mengajukan baru aja. Ya, boleh langsung mengajukan baru. Tidak perlu membatalkan dulu, nggak masalah, langsung aja nggak apa-apa, nanti prosesnya paralel aja, gitu ya. Berikutnya ada Keluarga ini kacau, keluarga itu amburadul. Jika dari teman-teman siswa ada yang masih ingin ditanyakan terkait PKL maupun skripsi, bisa langsung open mic dan menyebutkan nama serta angkatan berapa, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan di perusahaan dan bulan itu surat
Mbak, kamu butuhnya berapa bulan? Ya karena perusahaan. Kalau misalnya ini, jenis. Oke, rasanya belum ada ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau ini nanti ditampung dulu, disampaikan offline juga nggak apa-apa, Mbak Sania. Nanti notulenya juga bisa dibagikan ya ke teman-teman, dan rekamannya juga bisa dibagikan. Kemudian untuk, oh ya tadi yang materinya nanti saya share nanti di saya WA-kan aja ya Mbak Sania ya. Ini saya soalnya belum upload ke Drive, sehingga nanti saya share lewat WA aja. Baik Pak, mungkin karena belum ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, mungkin sebelum saya tutup kegiatan siang ini, apakah dari Pak Widi ada pesan untuk teman-teman mahasiswa? Ya, oke. Kalau pesan dari saya adalah kita sama-sama membangun ya Prodi TI ini, kita sama-sama care dengan teman-teman. Harapan saya Advo bisa memberikan fasilitas yang komunikatif untuk teman-teman, baik antar teman-teman sendiri maupun dengan pengelola ya, maksudnya pengelola prodi dan jurusan. Nanti saya sudah berbicara dengan ketua himpunan dan beberapa teman-teman dari himpunan bahwa kegiatan semacam ini harapan saya bisa kita lakukan secara periodik, bisa mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, kita diskusi aja, open discussion saja tentang kendala-kendala masalah yang ada di lingkungan kita gitu ya, baik itu terkait dengan akademis maupun non akademis, karena juga kegiatan non akademis ini juga harus didorong, teman-teman juga harus punya prestasi juga di bidang non akademis, syukur-syukur kalau sampai ke level internasional gitu ya, karena itu juga menjadi penilaian terhadap kinerja prodi kita agar mendapatkan akreditasi yang baik gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis, misalkan terkait dengan Merdeka Belajar, magang industri, kemudian proyek penelitian, pengabdian, itu juga nanti akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Intinya tetap semangat, kita sama-sama perhatian, sama-sama care terhadap lingkungan kita, ya, supaya terbentuk komunitas yang baik begitu ya, yang saling bisa support, dan kita sama-sama berupaya untuk kalian bisa lulus tepat waktu dan mendapatkan pengalaman yang cukup banyak di Filkom pada umumnya ya, dan juga mendapatkan prestasi yang baik juga gitu ya. Terima kasih, mungkin dari saya akhiri. Tetap semangat dan semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.